Halo semuanya, balik lagi dengan saya. Hari ini, saya menemukan sebuah cerita yang sangat menarik. Sampai-sampai, saya nggak sabar buat ceritain langsung ke kalian. Kisah ini punya semuanya. Ada sedihnya, ada bahagianya, dan yang pasti, ada pelajaran berharga di dalamnya. Jadi, siapkan cemilan kalian, dan mari kita mulai pembahasannya. Sebelum kita masuk ke ceritanya, aku ajak kalian absen dulu dong. Yuk dukung channel ini dengan cara tekan tombol like dan subscribe sekarang juga. Terus ramaikan kolom komentar di bawah ya. Tulis nama, asal kota, dan ketik hadir. Aku pengen tahu nih, sahabat paling jauh dari kota mana aja? Suasana, ruang ICU Rumah Sakit Pusat. Pukul 02.15 dini hari. Cahaya lampu neon yang pucat memantul pada lantai linoleum yang dingin. Suara detak mesin EKG terdengar ritmis. Pip, pip, pip. Menandakan kehidupan yang kini hanya bergantung pada kabel dan tabung oksigen. Bram, 42 tahun, terbaring di sana. Pria yang biasanya tampak raksasa dengan otoritas yang mengintimidasi, kini terlihat kecil dan rapuh di balik selimut putih rumah sakit. Kepalanya dibungkus perban tebal, wajahnya bengkak, dan matanya terpejam rapat. Maya, 36 tahun, berdiri di ujung ranjang. Ia tidak menangis, ia tidak juga berdoa. Ia hanya berdiri mematung, menatap tubuh itu dengan tatapan yang sulit diartikan. Campuran antara rasa lega yang berdosa dan kebencian yang sudah mendarah daging. "Biasanya kamu sangat berisik, Bram," bisik Maya. Suaranya kering, tanpa emosi. Suara tamparanmu yang mendarat di pipiku, suara makianmu saat kopimu kurang panas, atau suara langkah sepatumu di lorong rumah yang selalu membuat jantungku hampir copot karena ketakutan. Sekarang, kamu hanya seonggok daging yang menunggu izin dari mesin untuk bernapas. Maya menyentuh sudut bibirnya, di mana terdapat bekas jahitan tipis yang hampir tak terlihat, kenangan dari sebuah pertengkaran setahun lalu yang berakhir dengan ia terjerembab ke sudut meja kaca. Seorang perawat masuk dengan langkah pelan untuk memeriksa kantong urin dan cairan infus. Ia menatap Maya dengan pandangan iba. "Ibu Maya, sebaiknya ibu istirahat di ruang tunggu yang lebih nyaman. Anda sudah 3 malam tidak beranjak dari sini," ujar perawat itu lembut. Cinta ibu kepada Pak Bram sungguh luar biasa. Maya menoleh, memberikan senyum tipis yang tampak sangat meyakinkan, senyum yang telah ia latih selama 10 tahun untuk menutupi lebam di wajahnya. "Saya hanya ingin memastikan dia mendapatkan apa yang seharusnya dia dapatkan, suster." Perawat itu mengangguk kagum, mengira itu adalah janji kesetiaan. Padahal, di dalam benak Maya, arti mendapatkan jauh lebih gelap. Suasana, ruang tunggu ICU yang sepi, pukul 03.30 pagi. Maya duduk sendirian, dikelilingi oleh koper kecil yang berisi dokumen-dokumen penting yang ia ambil dari brankas rahasia di ruang kerja Bram beberapa jam setelah kecelakaan itu terjadi. Ia mengeluarkan ponselnya, jemarinya menari dengan cepat di atas layar, menghubungi sebuah nomor yang sudah ia simpan dengan nama samaran. "Halo Pak Hendra, agen properti?" Suara Maya rendah namun tegas. "Rumah di Menteng itu, masukkan ke pasar besok pagi. Saya butuh transaksi cepat, tunai. Saya tidak peduli jika harganya turun 20% dari nilai pasar, yang penting pindah tangan dalam minggu ini." Di seberang telepon, agen itu terdengar ragu. "Tapi Bu, Pak Bram kan sedang..." "Saya memegang surat kuasa mutlak atas namanya," potong Maya dingin. "Dan biaya rumah sakitnya sangat mahal, Pak Hendra. Saya butuh likuiditas sekarang juga." Maya mematikan telepon. Ia menyandarkan kepalanya ke dinding rumah sakit yang dingin. Ia teringat kata-kata Bram sebulan yang lalu saat pria itu menjambak rambutnya karena Maya terlambat menjemput dari kantor. "Kamu itu nol besar tanpa aku, Maya. Semua yang menempel di badanmu, rumah ini, mobil itu, semuanya milikku. Kamu hanya parasit." Maya membuka tasnya, menatap sertifikat tanah dan BPKB mobil mewah suaminya. "Dulu kamu bilang aku parasit, Bram," gumam Maya sambil menatap pintu ICU yang tertutup. "Sekarang, aku akan menunjukkan padamu bagaimana rasanya kehilangan inangmu. Aku akan mengambil semuanya sebagai ganti rugi atas 10 tahun neraka yang kamu berikan." Detak jantung Bram di layar monitor sedikit melambat, seolah-olah rohnya bisa merasakan bahwa saat ia tidak berdaya, wanita yang ia tindas sedang membongkar seluruh kerajaan yang ia banggakan. Suasana ruang tunggu ICU yang remang. Maya membuka sebuah map kulit tua yang ia temukan di dasar brankas Bram. Di dalamnya bukan hanya ada surat berharga, tapi juga foto-foto lama mereka. Ia mengambil satu foto pernikahan mereka 10 tahun lalu. Dalam foto itu, Maya tampak sangat muda,
lugu dan penuh harapan. Bram tampak gagah dengan senyum yang terlihat melindungi. Namun Maya tahu kebenaran di balik senyum itu. Flashback, 5 tahun lalu. Suara barang pecah belah terdengar nyaring di dapur mereka yang megah. Bram berdiri dengan wajah merah padam karena Maya tanpa sengaja menghilangkan salah satu kancing kemeja mahalnya. "Kamu tidak becus, barang semurah ini saja tidak bisa kamu urus, apalagi mengurus martabatku," teriak Bram. Ia tidak hanya berteriak, ia merenggut lengan Maya, menyeretnya ke cermin besar di ruang tamu. "Lihat dirimu. Tanpa berlian yang kubelikan, kamu hanya wanita kampung yang tidak punya harga diri. Kamu berhutang nyawa padaku, karena sudah kuangkat dari lumpur." Malam itu, Bram tidak memberinya makan, dan memaksanya tidur di lantai marmer yang dingin tanpa selimut sebagai pelajaran. Kembali ke masa kini. Maya merobek foto itu menjadi 2 bagian kecil. Ia membuang bagian wajah Bram ke tempat sampah, dan menyimpan bagian wajahnya sendiri. "Hutang nyawa," gumam Maya dengan senyum miring. "Mari kita hitung berapa nilai nyawaku dalam kurs rupiah, Bram." Maya mengeluarkan laptopnya. Ia masuk ke akun internet banking perusahaan milik Bram menggunakan token yang ia curi dari laci meja kerja suaminya. Ia mulai melakukan transfer dalam jumlah besar ke rekening yayasan fiktif yang baru ia buat di luar negeri. 10 juta, 50 juta, 100 juta. Setiap angka yang berpindah terasa seperti sebuah beban yang terangkat dari dadanya. Ini bukan hanya soal uang, ini adalah pengembalian waktu, kesehatan mental, dan harga diri yang telah Bram injak-injak selama 1 dekade. Suasana, Selasa rumah sakit, pukul 6 pagi. Cahaya matahari mulai masuk, namun suasananya tetap dingin. Seorang pria bersetelan rapi, Pak Dirga, pengacara pribadi Bram, datang dengan tergesa-gesa. Wajahnya tampak cemas. "Ibu Maya, saya baru saja mendapat notifikasi bahwa ada aktivitas aneh di rekening operasional kantor. Apakah ibu tahu sesuatu?" tanya Pak Dirga dengan nada menyelidik. Maya memasang wajah kuyu, matanya dibuat sembab seolah-olah ia baru saja menangis semalaman. "Oh, Pak Dirga, saya terpaksa mencairkan beberapa dana. Pihak rumah sakit meminta deposit besar untuk operasi syaraf Pak Bram nanti siang. Saya panik, saya tidak tahu harus bertanya pada siapa, karena Mas Bram belum sadar." Pak Dirga tertegun. "Tapi jumlahnya sangat besar, Bu. Dan kenapa ke rekening yayasan?" Itu yayasan medis rujukan dari Singapura, Pak. Mereka bilang itu cara tercepat untuk memesan alat penunjang hidup dari sana." Maya menunduk, bahunya bergetar seolah sedang terisak. "Tolong jangan salahkan saya, Pak. Saya hanya ingin suami saya selamat. Saya tidak mengerti masalah administrasi. Saya ingin dia bangun." Melihat tangisan tulus itu, keraguan Pak Dirga luntur. Sebagai pria, ia merasa iba melihat istri yang tampak begitu hancur demi nyawa suaminya. "Maafkan saya, Bu Maya, saya tidak bermaksud menuduh. Saya akan bantu mengurus administrasinya agar ibu tidak kesulitan lagi." "Terima kasih, Pak Dirga. Anda baik sekali," bisik Maya di balik sapu tangannya. Begitu Pak Dirga berbalik untuk menuju ruang administrasi, tangisan Maya berhenti seketika. Wajahnya kembali datar, sedingin es. Maya tahu, ia punya waktu terbatas sebelum keluarga besar Bram datang. Ia harus segera menjual aset fisik yang paling mencolok, koleksi mobil sport di garasi rumah mereka. "Hendra," Maya menelepon agennya lagi. "Kirim truk derek ke rumah jam 9 pagi ini. Angkut semua mobil di sana. Katakan pada penjaga rumah bahwa itu instruksi langsung dari kantor untuk audit. Jangan ada yang tertinggal." "Apa-apaan ini, Maya?" Suara melengking itu membuat Maya menoleh. Ibu Sari, 60 tahun, ibu kandung Bram, turun dari taksi dengan wajah merah padam. Ia menunjuk ke arah truk derek dengan tangan yang gemetar. "Kenapa mobil-mobil anakku dibawa pergi? Bram sedang bertaruh nyawa di rumah sakit, dan kamu malah mengosongkan garasinya." Maya menarik napas panjang, memasang topeng ketenangan. "Ibu, tenang dulu. Mas Bram punya hutang piutang bisnis yang jatuh tempo minggu ini. Jika tidak segera dilikuidasi, aset rumah ini bisa disita bank. Saya hanya mencoba menyelamatkan apa yang bisa diselamatkan." "Bohong!" Ibu Sari mendekat, matanya menyipit penuh kecurigaan. "Bram tidak pernah cerita soal hutang. Dia orang kaya. Kamu pasti ingin lari membawa uangnya, kan? Aku tahu dari dulu kamu hanya mengincar hartanya." Maya menyenyum tipis, sebuah senyum yang tidak sampai ke mata. "Kalau saya hanya mengincar hartanya, saya sudah lari sejak tahun pertama saat dia mulai memukuli saya, Bu. Tapi saya bertahan, bukan? Sekarang, biarkan saya bekerja." Ruang kerja Bram. Beberapa menit kemudian, Maya mengunci diri di dalam sementara Ibu Sari berteriak-teriak di luar pintu. Maya mengabaikan gedoran pintu itu. Ia menggeledah laci paling bawah yang memiliki kompartemen rahasia. Di sana, ia menemukan apa yang ia cari. Surat kuasa mutlak dan perjanjian pranikah yang telah diubah. Ia teringat malam 3 tahun lalu. Bram sedang mabuk berat setelah memenangkan proyek besar. Dalam euforianya yang narsistik, ia memaksa Maya menandatangani tumpukan kertas. "Tanda tangan ini, sayang," ujar Bram saat itu sambil tertawa kasar. "Ini surat kuasa agar kamu bisa mengurus pajaknya kalau aku malas. Tapi ingat, ini hanya kertas. Kekuasaan tetap di tanganku. Kalau kamu macam-macam, aku bisa membuatmu membusuk di jalanan dalam semalam."
Bram terlalu sombong untuk membaca detail yang disusun oleh notaris yang diam-diam merasa kasihan pada Maya. Di dalam draft itu, tertulis bahwa dalam kondisi ketidakmampuan permanen atau sementara, sang suami istri memiliki hak penuh untuk mengalihkan aset tanpa persetujuan Dewan Komisaris. Maya mengambil pena. Ia menandatangani kolom saksi yang selama ini dikosongkan. Tangannya tidak bergetar. "Kamu yang memberikan senjata ini padaku, Bram," bisik Maya. "Kamu pikir surat ini adalah borgol untukku? Ternyata ini adalah kunci sel penjara yang kamu bangun sendiri." Koridor rumah sakit. Pukul 14 dini hari. Maya kembali ke rumah sakit. Ia melihat Ibu Sari sedang berbicara serius dengan Pak Dirga, sang pengacara. Begitu melihat Maya, Pak Dirga menghampirinya dengan wajah tegang. "Ibu Maya, Ibu Sari meminta saya melakukan audit instan terhadap aset keluarga. Beliau merasa ada kejanggalan," ujar Pak Dirga. Maya menyerahkan map yang baru dibawanya dari rumah. "Silahkan Pak Dirga, lakukan auditnya. Dan tolong sertakan dokumen ini ke dalam berkas Anda. Ini surat kuasa mutlak yang ditandatangani Mas Bram 3 tahun lalu di hadapan notaris. Saya rasa ini memperjelas posisi saya sebagai pemegang kendali penuh selama Mas Bram koma." Pak Dirga membaca dokumen itu. Matanya membelalak. Dokumen itu sangat kuat secara hukum. Hampir mustahil untuk dibatalkan, kecuali Bram sendiri yang mencabutnya dalam keadaan sadar. Ibu Sari merebut kertas itu, membacanya dan nyaris pingsan. "Ini tidak mungkin. Bram tidak mungkin sebodoh ini memberikan segalanya padamu." "Mas Bram tidak bodoh, Bu. Dia hanya terlalu yakin bahwa saya tidak akan pernah punya keberanian untuk melawan," sahut Maya tenang. Tiba-tiba, seorang perawat lari keluar dari ruang ICU. "Dokter, suster, pasien di bed nomor 4 mengalami kejang. Detak jantungnya meningkat drastis." Maya menoleh ke arah jendela kaca ICU. Di dalam sana, tubuh Bram tampak bergetar hebat. Monitor berbunyi melengking. Maya mengepalkan tangannya di balik saku blazer. "Jangan bangun dulu, Bram." Doa Maya dalam hati. Sebuah doa yang paling gelap yang pernah ia ucapkan. "Uangnya belum habis kupindahkan." Maya menarik napas panjang. Menjual mobil dan menguras rekening pribadi adalah permulaan, tapi membakar perusahaan adalah puncaknya. Ia tahu, di dunia bisnis, rumor adalah racun tercepat. Ia mulai mengetik email ke beberapa kompetitor bisnis Bram. Ia menawarkan penjualan kepemilikan saham mayoritas dengan harga diskon, menggunakan surat kuasa mutlak yang baru saja ia aktifkan. "Kamu selalu bangga dengan gedung-gedung yang kamu bangun, Bram," gumam Maya sambil menekan tombol send. "Kamu bilang setiap semen dan beton itu adalah bukti kejantananmu. Mari kita lihat seberapa kokoh fondasimu saat aku menarik semua modalnya." Ruang ICU. Beberapa saat kemudian, Maya masuk ke dalam ruangan. Bau antiseptik yang tajam menyerang indranya. Bram tidak lagi kejang, namun kini ia dipasangi lebih banyak kabel. Dokter mengatakan ada aktivitas otak yang meningkat, sebuah tanda bahwa Bram mungkin sedang bermimpi atau mencoba kembali ke permukaan. Maya berdiri di sisi tempat tidur. Ia mengamati jari-jari tangan Bram. Jari yang sama yang pernah menjambak rambutnya hingga ia tersungkur. Jari yang sama yang pernah menghancurkan piring-piring di depan wajahnya. Tiba-tiba, jari telunjuk Bram bergerak. Hanya sedikit, namun cukup untuk membuat jantung Maya melonjak. "Kamu mau bangun, Bram?" bisik Maya. Suaranya sangat dekat di telinga suaminya yang tak berdaya. "Kamu mau melihat apa yang tersisa dari kerajaanmu? Jangan terburu-buru. Aku baru saja menjual 30% sahammu kepada saingan terberatmu, Pak Gunawan. Ingat pria yang selalu kamu maki-maki sebagai pecundang itu? Sekarang dia adalah calon pemilik kantormu." Monitor EKG di samping tempat tidur mulai berbunyi lebih cepat. Pip, 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 pip. "Oh, kamu bisa dengar?" Maya tersenyum dingin. "Bagus. Biarkan kemarahanmu itu membuat jantungmu tetap berdetak. Aku ingin kamu hidup cukup lama untuk melihat dirimu tidak punya apa-apa. Aku ingin kamu merasakan apa yang aku rasakan selama 10 tahun. Menjadi nol besar." Ruang HCU. Keesokan paginya. Geger besar terjadi. Beberapa staf inti dari perusahaan Bram datang dengan wajah panik. Mereka mencegat Maya di lobi. "Bu Maya, kami mendengar kabar bahwa ada pengalihan saham besar-besaran. Perusahaan sedang guncang. Para pekerja mulai bertanya-tanya tentang gaji bulan depan," seru salah satu manajer keuangan. Ibu Sari, sang ibu mertua, muncul dari balik kerumunan dengan wajah yang tampak 10 tahun lebih tua. Ia tidak lagi berteriak. Suaranya kini penuh permohonan yang putus asa. "Maya, tolong, hentikan ini. Kalau kamu benci aku, hancurkan aku saja. Tapi jangan hancurkan warisan ayah Bram. Itu satu-satunya hal yang akan dia miliki saat dia bangun nanti." Maya menatap ibu mertuanya tanpa kedip. "Ibu bicara soal warisan? Di mana ibu saat aku datang ke rumah ibu dengan mata lebam dan memohon perlindungan 5 tahun lalu? Ibu bilang, laki-laki memang begitu Maya. Kamu harus sabar demi nama baik keluarga." Maya melangkah maju, membuat Ibu Sari mundur selangkah. "Sekarang, aku sedang sabar, Bu. Aku sangat sabar menunggu semua aset ini cair menjadi uang tunai di rekeningku. Ini bukan lagi soal keluarga Ibu.
Ini soal biaya ganti rugi atas masa mudaku yang ibu biarkan hancur di tangan putra ibu. Maya melewati kerumunan itu dengan kepala tegak. Di kantong blazernya, ponselnya bergetang. Sebuah pesan masuk dari agen propertinya. Rumah Menteng sudah laku terjual. Pembeli siap bayar tunai sore ini. Maya tersenyum. Setengah dari hartanya sudah berubah menjadi angka digital di luar negeri. Namun di saat yang sama, dokter kepala berlari menuju arah ICU. Ibu Maya, Pak Bram, mata beliau mulai terbuka. Langkah Maya terhenti. Rasa dingin merambat di punggungnya. Perang yang ia mulai kini harus berpacu dengan waktu yang semakin sempit. Ibu Maya, buka salah satu pengacara dengan nada merendahkan. Kami di sini untuk membicarakan keanehan perilaku Anda belakangan ini. Menjual rumah utama, melikuidasi saham perusahaan, hingga memindahkan dana ke rekening yang sulit dilacak. Itu bukan perilaku istri yang sedang berduka. Maya melipat tangannya di atas meja. Itu perilaku istri yang sedang mengamankan masa depan saat suaminya tidak bisa lagi menjalankan tanggung jawabnya. Ibu Sari menggebrak meja. Masa depan siapa? Masa depanmu sendiri. Pak pengacara, saya ingin Anda segera mengajukan permohonan ke pengadilan untuk menyatakan Maya tidak stabil secara kejiwaan. Dia mengalami trauma berat akibat kecelakaan suaminya sehingga tindakannya membahayakan aset keluarga. Maya tertawa kecil, tawa yang tajam dan menusuk. Tidak stabil secara kejiwaan? Bu, jika 10 tahun dipukuli dan dihina tidak membuat saya gila, saya ragu menjual beberapa mobil mewah akan membuat saya kehilangan kewarasan sekarang. Koridor rumah sakit. Beberapa menit kemudian, pengacara itu mencoba menghentikan langkah Maya. Ibu Maya, jika Anda tidak menghentikan penjualan saham sore ini, kami akan mengajukan injunction, perintah penahanan aset. Kami punya saksi yang mengatakan Anda sering bicara sendiri di ruang ICU dan menunjukkan kebencian pada pasien. Itu cukup untuk membuat hakim ragu pada kapasitas mental Anda. Maya berhenti, menatap pengacara itu dengan mata yang dingin. Kalian ingin bermain di ranah kejiwaan? Silahkan. Tapi sebelum kalian melakukannya, saya sarankan kalian melihat berkas yang saya simpan di brankas pengacara pribadi saya. Isinya adalah foto-foto ronsen tulang rusuk saya yang patah 3 tahun lalu, laporan medis tentang keguguran saya yang, katanya, akibat jatuh di kamar mandi, dan rekaman suara Bram saat dia mengancam akan membunuh saya. Wajah pengacara itu sedikit berubah. Jika kalian mencoba menyatakan saya gila, lanjut Maya dengan bisikan tajam, maka saya akan menggunakan sisa uang Bram untuk memastikan seluruh dunia tahu bahwa kalian membela seorang monster yang menyiksa istrinya. Apakah klien-klien besar kalian ingin diasosiasikan dengan firma hukum pembela penyiksa wanita? Ruang ICU, sore hari. Maya kembali ke sisi ranjang Bram. Suasana di dalam ruangan itu terasa berbeda. Bram memang belum sadar sepenuhnya, tapi matanya terbuka sedikit, menatap langit-langit dengan pandangan kosong. Mulutnya tampak bergerak-gerak, mencoba membentuk kata-kata di balik masker oksigen. Maya mendekatkan wajahnya ke telinga Bram. Ia bisa mencium aroma obat-obatan yang bercampur dengan bau kematian yang memudar. Keluargamu mencoba menghentikanku, Bram. Mereka bilang aku gila, bisik Maya. Tapi mereka terlambat. Rumah Menteng sudah laku, uangnya sudah berada di tempat yang tidak bisa dijangkau oleh pengacaramu yang mahal itu. Bram mengerang pelan. Sebuah air mata jatuh dari sudut matanya yang bengkak. Apakah itu air mata penyesalan atau air mata kemarahan karena tidak bisa memukul Maya sekarang? Kamu menangis? Maya mengambil tisu dan mengusap air mata itu dengan gerakan yang sangat kasar. Dulu aku menangis di bawah kakimu, memohon agar kamu berhenti, tapi kamu malah tertawa. Sekarang, aku yang akan tertawa melihatmu bangun di bangku taman karena rumahmu sudah menjadi milik orang lain. Tiba-tiba, monitor jantung Bram berbunyi nyaring. Jari Bram mencengkeram sprei pembat tidur dengan kuat. Dokter dan perawat berlarian masuk. Keluar, Ibu Maya. Pasien sedang mengalami krisis kesadaran, seru dokter. Maya melangkah mundur, keluar dari ruangan. Di koridor, ia melihat Ibu Sari menatapnya dengan kebencian murni. Maya tahu, waktu bermainnya hampir habis. Ia harus melakukan langkah terakhir malam ini. Mengosongkan berangkas simpanan logam mulia di bank pusat sebelum fajar menyingsing. Berita itu pecah semalam. Seseorang, kemungkinan besar orang suruhan Ibu Sari atau salah satu manajer yang dipecat Maya, membocorkan daftar aset yang telah dijual Maya ke akun gosip terbesar di media sosial. Skandal, istri pengusaha properti Bramasta Group jual rumah dan saham saat suami kritis, balas dendam atau perampokan berencana. Tagar #istri-iblis dan #keadilan untuk Bram mulai merajai trending topik. Namun di sisi lain, muncul pula tagar perlawanan, #Maya bicara dan #bongkar KDRT. Lihat wanita itu, bisik seorang pengunjung kafe di meja sebelah sambil menunjuk layar ponselnya. Suaminya hampir mati, dia malah sibuk jadi miliarder dadakan, kejam sekali.
Maya menarik napas panjang, menyisap kopinya yang sudah dingin. Ia tidak merasa gentar. Baginya, kebencian publik tidak ada apa-apanya dibandingkan rasa sakit dari tulang rusuk yang patah. Suasana, lobi rumah sakit, pukul 11 siang. Kerumunan wartawan sudah menunggu. Begitu Maya keluar dari mobil, kilatan lampu kamera menyambar wajahnya. Mikrofon-mikrofon disodorkan ke arahnya seperti senjata. Ibu Maya, benarkah Anda menjual aset tanpa sepengetahuan keluarga besar? Apakah benar Anda berencana kabur ke luar negeri setelah menguras rekening Pak Bram? Bagaimana perasaan Anda melihat suami Anda berjuang antara hidup dan mati, sementara Anda berbelanja saham? Maya berhenti. Ia melepas kacamata hitamnya, memperlihatkan matanya yang tajam, namun tampak sangat tenang. Saya tidak berbelanja saham. Suara Maya terdengar jernih melalui pengeras suara wartawan. Saya sedang melakukan audit terhadap hidup saya sendiri. Selama 10 tahun, saya adalah aset yang disiksa oleh Pak Bram. Jika sekarang saya menjual propertinya, itu hanya karena saya sedang menagih utang rasa sakit yang tidak pernah ia bayar dengan kata maaf. Kerumunan mendadak sunyi. Tanyakan pada Ibu Sari, lanjut Maya sambil menatap salah satu kamera dengan tajam. Berapa harga yang pantas untuk 1 kali keguguran akibat didorong dari tangga? Jika kalian sudah tahu jawabannya, kalian baru boleh menghakimi saya. Suasana, ruang rawat Bram, sore hari. Maya masuk ke ruangan. Di sana sudah ada Ibu Sari yang sedang menangis di depan seorang polisi dan pengacara. Itu dia, tangkap dia, seru Ibu Sari menunjuk Maya. Dia sudah mencemarkan nama baik anakku di depan wartawan. Dia mencuri semua dokumen. Polisi itu berdehem. Ibu Maya, kami menerima laporan atas dugaan penggelapan aset dalam keluarga. Namun pengacara Anda sudah mengirimkan salinan surat kuasa mutlak. Secara hukum, posisi Anda masih kuat, tapi kami perlu meminta keterangan lebih lanjut. Maya berjalan melewati mereka semua, mendekati ranjang Bram. Kondisi Bram semakin stabil. Masker oksigennya telah diganti dengan selang kecil. Matanya kini terbuka lebar meski tubuhnya belum bisa digerakkan sepenuhnya. Sindrom lock-in. Maya bisa melihat ketakutan yang nyata di bola mata Bram. Pria itu bisa mendengar segalanya. Ia mendengar bagaimana istrinya menghancurkan reputasinya di depan televisi nasional. Lihat Bram, Maya menunjukkan layar ponselnya yang berisi ribuan komentar dukungan dari para penyintas KDRT. Dunia akhirnya tahu siapa kamu. Kamu bukan lagi pengusaha hebat yang dermawan. Kamu adalah monster yang sedang dikuliti hartanya oleh korbannya sendiri. Tangan Bram yang kaku tampak gemetar. Ia mencoba mengeluarkan suara, namun hanya erangan parau yang keluar. Shh, jangan dipaksakan. Maya mengusap dahi Bram dengan sangat lembut, namun tatapannya membuat Ibu Sari menjerit ketakutan. Simpan tenagamu, karena besok rumah ini bukan lagi milikmu. Aku baru saja menandatangani surat pemindahanmu ke bangsal umum. Biaya ICU ini terlalu mahal untuk pria yang sudah tidak punya aset apapun. Maya, kamu gila, teriak Ibu Sari. Tidak Bu, sahut Maya tenang tanpa menoleh. Aku hanya sedang bersikap hemat. Bukankah itu yang selalu Ibu ajarkan pada saya, menjadi istri yang tahu diri? Suasana halaman rumah mewah Menteng. Pukul 8 pagi. Sebuah pemandangan yang menyakitkan bagi keluarga besar Bramasta. Papan bertuliskan dijual, kini tertutup stiker besar bertuliskan terjual. Beberapa petugas dari perusahaan logistik sedang mengangkut sisa-sisa furnitur antik ke dalam truk. Maya berdiri di gerbang, hanya membawa 2 koper besar. Ia tidak lagi mengenakan perhiasan mencolok. Hanya sebuah kemeja putih sederhana dan celana panjang hitam. Ia tampak lebih ringan, seolah-olah beban 10 tahun telah diangkat dari bahunya bersamaan dengan terjualnya rumah itu. Ibu Sari datang dengan mobil sewaan, wajahnya sembab. Kamu benar-benar melakukannya, Maya? Kamu menjual rumah ini? Di mana Bram akan tinggal jika dia pulang nanti? Dia tidak akan pulang ke sini, Bu, jawab Maya tenang sambil menyerahkan kunci gerbang kepada perwakilan pemilik baru. Rumah ini terlalu besar untuk pria yang sudah bangkrut. Saya sudah menyewa sebuah unit apartemen kecil di dekat rumah sakit pemerintah. Cukup untuk 1 tempat tidur medis dan 1 perawat. Apartemen kecil? Rumah sakit pemerintah? Ibu Sari menjerit. Anakku tidak pernah menginjakan kaki di tempat kumuh seperti itu. Mungkin ini saatnya dia belajar menginjakan kaki di tanah, Bu. Sama seperti dia sering memaksaku mencium lantai rumah ini. Sahut Maya dingin. Suasana, bangsal umum rumah sakit pemerintah. Pukul 13 siang. Kontrasnya sangat terasa. Tidak ada lagi ruangan privat dengan sofa kulit dan pemandangan taman. Bram kini berbaring di sebuah ruangan yang dipisahkan oleh tirai tipis dari pasien lain. Suara tangis keluarga pasien lain dan bisingnya koridor menjadi soundtrack baru hidupnya. Bram sudah sepenuhnya sadar, conscious. Namun, ia menderita kelumpuhan parsial. Ia bisa melihat, mendengar, dan menggerakkan matanya. Tetapi suaranya masih tertahan di tenggorokan. Maya masuk ke balik tirai. Ia duduk di kursi plastik di samping ranjang Bram. Selamat datang di realitas baru, Bram, bisik Maya. Ia mengeluarkan sebuah tablet dan menunjukkan saldo rekening yang kini telah kosong. Semua sudah bersih. Perusahaanmu sedang dalam proses likuidasi oleh Pak Gunawan. Rumah Menteng sudah bukan milik kita. Bahkan jam tangan koleksimu sudah terjual di pelelangan semalam. Mata Bram membelalak. Ia mencoba menggerakkan tangannya, namun hanya getaran kecil yang muncul di ujung jarinya. Napasnya memburu.
terlihat dari naik turunnya dadanya yang kurus. Kamu marah? Maya mengupas sebuah apel dengan santai. Dulu kamu bilang aku tidak punya apa-apa tanpamu. Kamu benar. Tapi sekarang, kamu juga tidak punya apa-apa tanpaku. Biaya perawatmu, obat-obatanmu, bahkan biaya bangsal ini. Semuanya berasal dari sisa uang yang aku izinkan untuk tetap ada. Maya menyuapkan sepotong kecil apel ke mulutnya sendiri, lalu menatap Bram dengan intens. Aku bisa saja meninggalkanmu di jalanan, Bram, tapi aku tidak sekejam itu. Aku ingin kamu tetap hidup. Aku ingin kamu hidup lama dalam kondisi ini. Tanpa pelayan, tanpa supir, tanpa orang-orang yang menjilat sepatumu. Aku ingin kamu melihat bagaimana rasanya menjadi orang yang tidak punya apa-apa. Bram mengeluarkan suara erangan parau. Kejam. Maya mendekatkan telinganya. Apa? Kejam? Tidak, Bram. Ini namanya restitusi. Aku hanya mengambil ganti rugi atas masa mudaku yang kamu curi. Setiap rupiah yang hilang dari rekeningmu adalah bayaran untuk setiap tamparan yang kuterima. Maya berdiri, merapikan selimut Bram yang kasar. Nikmati tempat baru ini. Aku harus pergi ke bank. Ada beberapa aset luar negeri yang harus kuselesaikan transaksinya sebelum aku pindah ke luar negeri minggu depan. Begitu Maya melangkah pergi, Bram hanya bisa menatap langit-langit bangsal yang retak. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, pria yang selalu memegang kendali itu menyadari bahwa ia kini hanyalah tawanan dari wanita yang dulu ia anggap sebagai properti. Suasana ruang fisioterapi rumah sakit, pukul 10 pagi. Ruangan itu dipenuhi aroma balsem dan suara alat-alat latihan yang berdentang. Bram duduk di kursi roda, lehernya masih ditopang penyangga. Seorang terapis sedang melatih artikulasi bicaranya. Maya berdiri di ambang pintu, bersedekap. Ia memperhatikan bagaimana suaminya berjuang keras hanya untuk menggerakkan lidahnya. Pria yang dulu bisa menghancurkan rasa percaya diri Maya hanya dengan satu dentakan, kini tampak seperti anak kecil yang baru belajar bicara. Teruslah berlatih, Bram. Suara Maya menginterupsi. Aku ingin kamu bisa bicara dengan jelas saat kita menandatangani surat cerai nanti. Bram menoleh perlahan. Matanya tidak lagi kosong. Ada api amarah yang menyala di sana, namun kali ini bercampur dengan keputusasaan yang dalam. Terapis itu permisi keluar, memberikan ruang bagi keduanya. Sunyi menyergap, hanya suara napas Bram yang terdengar berat dan tersengal. Ma. Ya. Suara itu keluar. Parau, pecah, dan sangat lemah. Tapi itu adalah sebuah kata. Maya mendekat, berdiri tepat di depan kursi roda Bram. Ya. Kamu mau memaki aku? Silahkan. Aku sudah merindukan suara makianmu. Tanpa teriakanmu, rumah sakit ini terasa terlalu tenang. Iblis, Bram mendesis. Tangannya yang gemetar mencoba mencengkram lengan kursi roda. Kamu, pencuri, polisi, akan tangkap kamu. Maya tertawa. Tawa yang lenyah namun dingin. Ia membungkuk, hingga wajahnya sejajar dengan Bram. Polisi, Bram. Semua transaksi itu sah secara hukum. Kamu sendiri yang menandatangani surat kuasanya. Ingat, malam saat kamu merasa menjadi raja dunia itu, kamu memberikan kunci kerajaanmu padaku secara sukarela. Kamu menipu. Aku tidak menipumu. Aku hanya melakukan manajemen risiko, sahut Maya. Ia mengambil selembar kertas dari tasnya. Itu adalah laporan keuangan terbaru yang menunjukkan bahwa hampir seluruh aset Bram telah dialihkan. Aku sudah membelikanmu asuransi kesehatan jangka panjang. Kamu akan tetap dirawat di sini, di bangsal ini, sampai kamu tua. Tapi jangan harap ada mobil mewah yang menjemputmu. Jangan harap ada pelayan yang menyuapimu. Bram menatap istrinya dengan benci yang luar biasa. Aku akan bunuh kamu saat aku bangun. Maya tidak mundur sedikit pun. Ia justru memegang dagu Bram dengan jari-jarinya yang dingin, memaksa pria itu menatapnya. Itu masalahnya, Bram. Kamu tidak akan pernah bangun menjadi pria yang dulu lagi. Secara medis, sarafmu sudah rusak. Kamu mungkin bisa bicara, mungkin bisa duduk. Tapi kamu tidak akan pernah lagi mengangkat tanganmu untuk memukulku. Kamu tidak akan pernah lagi mengejarku. Maya melepaskan dagu Bram dengan sentuhan menghina. Detak jantungmu kembali normal. Kesehatanmu membaik. Itu bagus. Aku ingin kamu sehat agar kamu bisa merasakan setiap detik kemiskinanmu. Aku ingin kamu sadar sepenuhnya saat melihatku di televisi sebagai wanita yang sukses memulai hidup baru. Sementara kamu terjebak di kursi roda ini, bergantung pada belas kasihan perawat bangsal umum. Bram mencoba berteriak, namun yang keluar hanyalah erangan frustrasi yang menyakitkan. Ia menangis, bukan karena menyesal, tapi karena ia menyadari bahwa posisinya kini telah bertukar total dengan Maya. Selamat tinggal untuk hari ini, Bram. Maya merapikan kerah baju Bram yang sedikit berantakan. Besok aku akan datang lagi.
Bukan untuk membawakanmu bunga, tapi untuk membawakanmu kabar bahwa saham terakhirmu sudah terjual habis. Maya berbalik dan melangkah keluar dengan suara sepatu hak tinggi yang tegas, meninggalkan Bram yang terus mengerang dalam kehampaan kekuasaannya yang telah sirna. Keluarga besar Bram mengajukan gugatan perdata untuk membatalkan seluruh transaksi yang dilakukan Maya. Mereka menuduh Maya melakukan pemanfaatan situasi di bawah tekanan dan penggelapan aset dalam keluarga. Yang Mulia, ujar pengacara Ibu Sari dengan suara menggelegar. Terdakwa telah melakukan penjarahan sistematis terhadap aset suaminya yang sedang koma. Ini adalah pelanggaran moral dan hukum yang berat. Bagaimana mungkin seorang istri secara sadar membiarkan suaminya berada di bangsal umum sementara dia mengantongi ratusan miliar? Hakim menoleh ke arah Maya. Ibu Maya, apa pembelaan Anda? Maya berdiri. Ia tidak membawa pengacara mahal. Ia hanya membawa sebuah tas kerja hitam yang tampak berat. Yang Mulia, saya tidak merampok. Saya sedang melakukan penagihan, ujar Maya tenang. Ia mengeluarkan setumpuk foto dan dokumen medis ke meja hakim. Selama 10 tahun, saya tidak pernah digaji sebagai istri. Saya dibayar dengan lebam, tulang yang retak, dan trauma yang membuat saya harus mengonsumsi obat penenang setiap malam hanya untuk bisa menutup mata di samping pria ini. Ruang sidang mendadak sunyi. Maya mengeluarkan sebuah rekaman suara dari ponselnya dan mendekatkannya ke mikrofon. Suara Bram terdengar pecah namun jelas. Kamu itu cuma properti, Maya. Sama kayak mobil-mobil di garasiku. Kalau kamu rusak, aku tinggal beli yang baru atau aku buang ke tempat sampah. Pria yang mereka sebut korban ini, lanjut Maya sambil menunjuk ke arah Bram yang hadir di kursi roda di barisan belakang, pernah berkata bahwa saya adalah properti yang bisa dibuang. Jadi saya hanya melakukan apa yang dia ajarkan. Saya membuang properti yang sudah rusak dan mengambil nilai jualnya sebagai kompensasi atas kerusakan yang dia timbulkan pada hidup saya. Sisi barisan belakang sidang. Bram yang kini sudah bisa duduk tegak di kursi rodanya, menatap Maya dengan tatapan yang sulit diartikan. Di depan umum, untuk pertama kalinya, ia mendengar suaranya sendiri sebagai seorang monster. Ia melihat Ibu Sari menunduk malu saat foto-foto luka Maya diproyeksikan di layar besar ruang sidang. Yang Mulia, suara Maya bergetar untuk pertama kalinya. Mereka menuntut kemanusiaan dari saya. Namun saya bertanya, di mana kemanusiaan mereka saat saya diseret keluar rumah di tengah malam tanpa alas kaki? Di mana kemanusiaan mereka saat saya kehilangan janin saya karena terjatuh yang mereka tahu persis siapa penyebabnya? Maya menatap Ibu Sari dengan tajam. Kemanusiaan adalah hutang yang sudah lama jatuh tempo di keluarga ini. Dan saya di sini hanya untuk memastikan hutang itu lunas. Sisi ruang sidang, 1 jam kemudian. Keputusan setelah hakim belum keluar, namun opini publik sudah berbalik 180 derajat. Wartawan yang dulu menghujatnya kini menatapnya dengan rasa iba dan hormat. Ibu Sari menghampiri Maya di selasar. Air matanya kini asli, bukan akting. Maya, ibu tidak tahu kalau ternyata separah itu. Tolong, sisakan sedikit untuk pengobatan Bram. Dia tetap anak ibu. Maya berhenti sejenak, menatap ibu mertuanya. Ibu tidak tahu, atau ibu memilih untuk tidak tahu. Perbedaannya sangat tipis, Bu. Maya mengambil selembar cek dari tasnya. Jumlahnya tidak banyak, tapi cukup untuk biaya fisioterapi Bram selama 1 tahun. Ia menyelipkannya di tangan Ibu Sari. Ini bukan karena saya kasihan padanya. Ini karena saya tidak ingin menjadi seperti kalian. Ini adalah biaya terakhir yang akan saya keluarkan untuk nama belakang Bramasta. Setelah ini, saya bukan lagi bagian dari kalian. Maya melangkah pergi, meninggalkan Ibu Sari yang terpaku. Ia melihat Bram di kejauhan, yang sedang didorong menuhi mobil ambulans. Mata mereka bertemu. Tidak ada makian kali ini. Hanya ada kehampaan yang dalam di mata Bram. Kesadaran bahwa ia telah kehilangan segalanya, termasuk wanita yang dulu ia anggap tidak punya harga diri. Menimbang bukti-bukti kekerasan fisik dan mental yang sistematis, serta mempertimbangkan sahnya dokumen surat kuasa mutlak yang diberikan dalam keadaan cakap hukum, hakim mengetuk palu sekali. Pengadilan memutuskan untuk menolak gugatan pengganti dari keluarga Bramasta. Seluruh transaksi yang dilakukan terdakwa, Maya, dinyatakan sah secara hukum sebagai bagian dari hak pengelolaan aset istri. Suara gemuruh pecah di ruang sidang. Ibu Sari lemas di kursinya, sementara para pendukung penyintas KDRT di barisan belakang bersorak pelan. Maya tidak bersorak. Ia hanya menutup matanya sebentar, mengembuskan napas panjang yang seolah membawa keluar racun 10 tahun dari paru-parunya. Suasana, bangsal umum rumah sakit. Sore hari, sebelum keberangkatan Maya. Maya datang untuk terakhir kalinya. Ia tidak membawa tas kerja, hanya sebuah paspor dan tiket pesawat di sakunya. Bram sedang duduk menghadap jendela, menatap tembok kusam di depannya. Aku berangkat sore ini, Bram. Suara Maya tenang, tanpa kebencian lagi. Hakim memenangkan kebebasanku. Tapi sebenarnya, aku sudah menang sejak malam aku memutuskan untuk tidak menangis lagi di ICU. Bram menoleh dengan sangat lambat. Suaranya kini sedikit lebih jelas, meski masih parau. Kamu pergi, membawa
Semua. Aku tidak membawa semua. Ralat Maya. Aku hanya membawa apa yang seharusnya menjadi milikku jika kamu memperlakukanku sebagai manusia. Sisanya, aku sudah mendonasikannya ke pusat rehabilitasi korban kekerasan atas namamu. Anggap saja itu penebusan dosa yang aku paksakan untukmu. Maya mendekat, meletakkan sebuah amplop kecil di meja samping tempat tidur. Itu alamat apartemen baru Ibu Sari. Aku sudah melunasi sewa 2 tahun untuknya agar dia tidak terlunta-lunta. Gunakan sisa hidupmu untuk belajar menjadi anak yang baik, karena kamu sudah gagal menjadi suami yang baik. Bram menatap mata Maya. Untuk pertama kalinya, tidak ada kemarahan di mata pria itu. Hanya ada kehampaan yang mengerikan. Kesadaran bahwa ia akan menghabiskan sisa hidupnya dalam keterbatasan. Melihat wanita yang ia remehkan terbang tinggi sementara ia terjebak di tanah. "Mah, ya." Bram berbisik saat Maya berbalik. "Mah, Af." Maya berhenti di ambang pintu tirai. Ia tidak menoleh. "Maaf itu gratis Bram. Tapi kerusakan yang kamu buat sangat mahal. Aku sudah mengambil bayarannya. Jadi kita impas." Suasana, Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Pukul 20 malam. Maya berdiri di depan jendela besar yang menghadap ke landasan pacu. Lampu-lampu pesawat terlihat seperti bintang yang bergerak. Ia mengeluarkan ponselnya, melihat berita utama malam itu. Keadilan bagi Maya. Akhir dari Imperium Bramasta. Ia tersenyum, lalu mengeluarkan kartu SIM lamanya dan mematahkannya menjadi 2. Ia membuangnya ke tempat sampah. Simbol bahwa Maya yang lama, wanita yang ketakutan dan penuh lebam, telah mati bersama runtuhnya kekayaan Bram. Penerbangan GA88 tujuan Zurich, silahkan menuju gerbang keberangkatan. Suara penyiar bandara bergema. Maya menarik koper kecilnya. Langkah kakinya terdengar tegas di atas lantai marmer bandara. Ia tidak lagi menoleh ke belakang. Di luar negeri, sebuah hidup baru tanpa nama besar Bramasta telah menantinya. Ia membawa cukup modal untuk memulai bisnis sendiri. Tapi yang lebih penting, ia membawa harga dirinya kembali. Di kejauhan, suara pesawat lepas landas terdengar sayup-sayup. Bram memejamkan matanya, menyadari bahwa penjara yang sebenarnya bukanlah kelumpuhan tubuhnya, melainkan kenyataan bahwa ia kini sendirian di dunia yang dulu ia pikir bisa ia beli dengan uang. Tamat. Oke, itu dia pembahasan kita hari ini. Gimana? Cukup bikin geleng-geleng kepala kan? Saya harap kalian dapat sesuatu dari video ini, atau minimal bisa nemenin waktu luang kalian. Jangan lupa subscribe kalau kalian nggak mau ketinggalan cerita-cerita menarik berikutnya yang bakal saya bahas. Makasih udah mampir di channel ini. Sampai jumpa lagi di video berikutnya.